Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, kita bersyukur ya pada hari ini, di pagi hari ini ya, masih diberikan banyak kenikmatan ya. Salah satu nikmat paling besar tentu saja adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Juga tentu saja adalah nikmat kesempatan, sehingga di tengah-tengah melaksanakan jalan kaki yang selalu terus saya promosikan gitu ya, masih bisa menyisipkan waktu untuk membuka satu podcast ya. Beberapa hari ini agak jarang saya membuat podcast yang berkenaan dengan sosial dan perpolitikan ya. Agak jenuh juga kita terus berkutat di perpolitikan ya, sehingga hari terakhir ini saya mencoba untuk memberi podcast yang ringan-ringan tetapi membawa hidup yang lebih sehat ya, baik sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Nah, karena ada kangen membahas soal politik ya, hari ini kita mencoba untuk melihat ya begitu banyak persoalan-persoalan politik kita yang boleh dikata orang mengatakan sedang tidak baik-baik saja. Ya, beberapa hari ini kita dihebohkan dengan satu peristiwa yang berhubungan dengan kepolisian dan kejaksaan ya, dan malah presidennya jalan-jalan di Yogyakarta bersama anak cucunya ya. Baik, jadi hari ini kita mencoba untuk membahas berdasarkan satu tulisan ya yang ditulis oleh Miftah H. Yusuf Pati ya. Tulisannya belum lama ya, tahun 2024 tanggal 7 Februari ya, yang mencoba membahas berkenaan dengan turunnya ya etika dan moral para pemimpin kita ya. Jadi hari-hari ini saya kira moral pemimpin kita memang patut kita pertanyakan ya. Bahkan kalau kita lihat ya, ada beberapa lembaga-lembaga penting yang moralnya kita pertanyakan ya, dari ketua KPU yang bolak-balik di sidang ya etik ya, tetapi nampaknya ya sidang-sidang saja gitu ya, moral berkenaan dengan perilaku ya kurang sehat ya, perilaku yang tentang perempuan ya. Kemudian juga ketua KPK ya, Firly Bahuri ya, moral lagi kita lihat gitu ya. Kemudian juga ketua Mahkamah Konstitusi ya. Lagi-lagi ini juga persoalan etika dan persoalan moral. Tentu yang saya sampaikan bukan omon-omon ya, karena untuk ketua MK saya kira semua sudah tahu ya, dinyatakan ya melakukan pelanggaran etik berat gitu ya. Memang persoalannya kan kenapa melanggar etik berat, keputusannya tetap dijalankan gitu ya. Kenapa melanggar etik berat tetapi yang bersangkutan masih tetap ada di situ ya. Bahkan juga ya masih santai-santai saja di situ gitu ya. Jadi diberhentikan tidak ya, apalagi kita menunggu untuk mengundurkan diri ya. Dari situ saja kita sudah melihat betapa buruknya moral para pemimpin kita ya.
tentu nanti kalau kita tarik ke atas ya di tingkat presiden ya banyak sekali hal yang sering hubungkan dengan juga moral ya, seorang presiden yang cawe-cawe kayak gitu ya dan segala macam ya, sehingga sampai hari ini tapi ya tetap saja masih berkuasa dan masih barangkali orang mengatakan di zaman dulu ya ketika sudah terpilih presiden yang baru di masa menunggu ini, orang sering mengatakan sudah berkurang kekuasaannya, atau ada juga yang istilahnya bebek lumpuh atau apa gitu ya, tapi toh masih cukup sakti ya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang seharusnya tidak diambil ya di sisa-sisa hari terakhirnya, sisa-sisa bulan-bulan terakhirnya ini ya. Baik, yang akan kita bicarakan tentang mengapa kemudian ini terjadi ya. Jadi menurut hasil analisis dari Miftah Yusuf Pati ini ada setidak-tidaknya ada 5 persoalan yang mengakibatkan moral para pemimpin kita, etika para pemimpin kita ini jauh terpuruk ke jurang yang paling dalam ya. Jadi yang pertama ya menurut Yusuf Pati ini kenapa ada keterpurukan moral ini masih dihubungkan dengan fenomena korupsi ya. Jadi pemimpin yang sangat ambisius untuk mendapatkan harta yang banyak, tidak mempertimbangkan halal dan haram, yang penting tujuan tercapai. Jadi ini yang menurut Miftah Yusuf Pati ini merupakan satu sebab kenapa para pemimpin kita ini moralnya tidak diindahkan ya, karena ambisi untuk harta ini masih terus terjadi ya. Jadi yang penting semuanya tercapai ya, tujuannya tercapai, menjadikan anaknya jadi wapres tercapai ya, apakah itu dengan cara-cara yang melanggar etika, melanggar moral, itu nonsen gitu ya. Jadi itulah yang terjadi ya. Jadi sudah pasti ini salah satu hasrat kekuasaan ya, yang lebih norak lagi adalah lebih kekuasaan dalam konteks adalah mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Kemudian yang kedua ya menurut Miftah Yusuf Pati ya, mengapa para pemimpin kita ini hari-hari ini moralnya ceblok itu adalah karena pemahaman ajaran agama yang kurang ya. Jadi memang bagaimanapun juga ini penting ya. Jadi nampaknya satu sisi kita melihat perkembangan pesantren ya, perkembangan pendidikan agama di banyak hal gitu ya. Tetapi seakan-akan yang agama berjalan sendiri, kemudian pemerintah berjalan sendiri ya. Jadi yang jelas memang kalau kita lihat dari sistem pemerintahan, kita lihat dari apa yang dilakukan oleh ya para ASN kita ya, para menteri kita ya, memang nilai-nilai Islam itu sepertinya makin kurang diperhatikan ya. Satu sisi di masyarakat timbul gairah keberagamaan yang tinggi. Ini kadang-kadang ada hal yang kontradiktif, dan hal seperti ini kalau tidak dikelola dengan hati-hati tentu akan menimbulkan masalah baru ya, sehingga maka harus ada titik temu dari dua hal ini ya. Jadi sepertinya pemerintah makin menghilangkan nilai-nilai agama, tetapi masyarakat justru semakin bergairah terhadap nilai-nilai agama ya. Kerinduan terhadap nilai agama saya kira bisa kita secara kita buktikan ya dengan begitu banyaknya muncul sekolah-sekolah di Islam, misalnya banyak sekolah-sekolah penghafal Quran ya,
pondok pesantren baru, sekolah-sekolah baru ya. Dari sisi itu kelihatan menggembirakan kan gitu ya. Tapi dari sisi kebijakan pemerintah yang mewarnai tentang Islam ya, kemudian juga bagaimana memilih pemimpin ya yang setidak-tidaknya kita punya anggapan tingkat pemahaman agamanya bagus, tidak terjadi ya. Kita lihat pemilihan presiden kemarin ya, juga pemilihan di mana-mana ya, di tingkat daerah maupun bupati maupun apa ya, jarang sekali kita melihat atau memilih pemimpin ini di mana mereka pemahaman agama yang tinggi yang akan terpilih gitu ya. Nah ini saya kira ada hal yang salah di mana gitu ya. Jadi masyarakat kelihatan kesadaran beragama tinggi, tetapi kenapa memilih pemimpin tidak pernah melihat dari sisi memilih pemimpin yang kira-kira pemahaman agamanya tinggi. Nah ini hal yang harus menjadi PR kita gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, menurut Bapak Miftah tadi ya, keterpurukan moral pemimpin kita ini karena para pemimpinnya bersikap sombong ya. Jadi memang di mana-mana kita melihat betapa sombongnya para pemimpin hari-hari ini ya. Tentu itu orang sering mengatakan kalau di tingkat pemerintahan ya ada presiden dan ada menteri ya. Jadi bagaimana sikap presiden itu ya akan menjadi sikap menteri-menterinya gitu ya. Jadi kalau presidennya terlalu sombong ya, menterinya juga akan sombong gitu ya. Karena itu memang selalu menjadi cermin ya. Jadi yang paling sederhana memang kalau kita lihat dari sisi nanti ke masyarakat ya masyarakat pun juga mungkin ya kita itu bahkan sombong dengan dosa-dosa sebagaimana lagunya Ebit udah tempo zaman bahelah ya. Jadi zaman dulu saja saya lalu dikatakan salah satu syair dari seorang penyanyi legendaris ya, Ebit GAD adalah karena kita bangga dengan dosa-dosa ya. Jadi ini nampaknya juga terjadi ya, karena banyak orang yang penting menang ya, yang penting menang semuanya walaupun penuh berlumuran dengan kecurangan, berlumuran dengan dosa gitu ya. Kemudian yang keempat ya, menurut Bapak Miftah tadi adalah karena kurangnya tanggung jawab ya. Jadi harus kita pahami bahwa pemimpin itu bertanggung jawab ya, bukan hanya kepada masyarakat, yang jangankan kepada Tuhan ya, kepada masyarakat saja kita kadang-kadang sudah meninggalkan tanggung jawab itu. Jadi memang harus dikembalikan lagi pertanggungjawaban seorang pemimpin tadi ya. Dan yang kelima, yang terakhir menurut Miftah, kenapa para pemimpin kita terpuruk ya dalam soal moral dan etika, karena tidak adanya kejujuran ya. Fran Mahnis Suseno ya di dalam bukunya berjudul Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral menjelaskan ya, bersikap baik kepada orang lain tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan dan sering beracun ya. Hal yang sama berlaku pada sikap tenggang rasa dan mawas diri tanpa kejujuran. Dua sikap ini tidak lebih dari sikap berhati-hati tanpa tujuan dan tidak ketahuan maksud yang sebenarnya. Jadi saya kira sikap jujur ini harus dimiliki oleh setiap pemimpin, karena tanpa kejujuran seorang penguasa atau seorang pemimpin, segala tindakannya akan mengarah kepada kemunafikan, dan inilah hari-hari ini yang terjadi ya. Dan Islam saya kira sangat hati-hati sekali ya tentang kemunafikan ini ya. Salah satu ciri orang munafik adalah ketika berjanji ingkar, ketika dipercaya mengkhianati. Demikian ya 5 sebab ya kenapa pemimpin kita ini menjadi kurang etika dan moralnya ya. Mudah-mudahan menjadi introspeksi kita, dan mari kita perbaiki, mari kita pilih pemimpin-pemimpin dengan standar moral yang paling utama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.